Pada video kali ini kita akan kembali bersama-sama belajar bagaimana penggunaan rumus XLOOKUP pada Microsoft Excel. Dan di sini saya menggunakan Microsoft Excel yang versi 2019. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan fungsi XLOOKUP pada Microsoft Excel yang di bawah versi 365, kalian itu harus menginstalkan terlebih dahulu sebuah add-ins yang bernama Excel DNA gitu ya pada Microsoft Excel yang kalian miliki agar kalian itu bisa menggunakan fungsi XLOOKUP ini gitu. Nah, di sini juga saya memiliki sebuah contoh beberapa kasus gitu ya untuk penggunaan XLOOKUP. Dan tentu saja buat kalian yang pemula ya khususnya, jadi saya akan jelaskan sedikit tentang fungsi XLOOKUP ini itu untuk apa. Jadi singkatnya si fungsi XLOOKUP ini itu bisa kalian pakai untuk menggantikan fungsi VLOOKUP dan juga HLOOKUP gitu ya. Dan juga kalian bisa menggantikan fungsi atau kombinasi rumus ya, index dan juga match menggunakan XLOOKUP ini. Nah, seperti contohnya itu di sini ya, di kolom yang saya blok ini nih, di range yang saya blok ini. Nah, ketika kalian itu ingin mencari region menggunakan rumus VLOOKUP, tentu saja itu tidak akan bisa ya. Kenapa? Karena rumus VLOOKUP itu hanya akan menampilkan data di mana data yang dicarinya itu dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri. Kita lihat di sini. Kita kan ingin mencari region itu berdasarkan city gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Region itu adanya itu di kiri ya, sedangkan city-nya itu ada di kanan. Nah, kita akan mencari data berdasarkan dari kanan ke kiri kan. Nah, biasanya ketika kita itu menemukan contoh kasus seperti ini, kita pasti akan menggunakan rumus index dan juga match gitu ya. Untuk penggunaannya tinggal ketikkan sama dengan XLOOKUP. Oke, di tab. Nah, kemudian di sini kalian lihat ya, di lookup value-nya kita arahkan di sini. Oke, di data yang akan kita cari gitu ya. Di sini saya akan mencari data region ini itu berdasarkan kolom city ini. Oke, setelah itu koma, kemudian lookup array. Jadi si kolom city ini itu datanya ada di mana? Tentu saja ada di sini ya. Jadi array-nya itu ada di sini, di blok semua. Dan jangan lupa di blok dulu lalu tekan F4 untuk menguncinya ya. Oke. Setelah itu kita tekan koma, lalu di sini ada yang namanya return array. Jadi setelah datanya itu ditemukan, maka apa yang akan ditampilkan? Tentu saja di sini itu saya ingin menampilkan sebuah data yang berada di dalam kolom region. Jadi saya akan blok ya array-nya. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga untuk menguncinya dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Nah, kemudian kita koma. Nah, di sini ada if not found. Jadi ketika data yang akan kita cari itu tidak ditemukan, apa yang akan dimunculkan di sini? Oke, kita bisa menambahkan kutip 2, misalnya dikosongkan saja ya, kosongkan saja seperti ini. Oke, kemudian koma lagi. Nah, di sini ada match mode. Jadi untuk match mode ini kalian bisa memilih nih, ada 0, minus 1, 1, 2. Nah, untuk pembahasan ini mungkin nanti akan saya jelaskan di video berikutnya gitu ya, agar video ini itu tidak terlalu panjang. Oke, langsung saja di sini saya akan memasukkan nilai 1, di mana data yang akan dicari itu adalah data yang benar-benar mirip gitu ya. Oke, saya akan memasukkan angka 1 seperti ini, berarti exact match gitu ya. Nah, setelah seperti itu langsung saja di kurung tutup. Lalu tekan enter. Nah, kita lihat WC1 itu ada nggak sih di sini? Nggak ada ya, maka dia akan menampilkan kosong seperti ini. Lalu kita blok aja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi WC1 itu nggak ada. Jadi ketika ini saya hapus satunya, nah dia ada itu ya. Dia ada ya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke jendela sebelah apa nih? Sebelah kanan ya. Nah, di sini tentu kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP gitu ya, karena data yang akan dicari itu dari kiri ke kanan ya. Kita lihat city ada di kiri dan region data yang akan dicarinya itu ada di sebelah kanan. Kita bisa menggunakan VLOOKUP di sini, tetapi kita akan menggunakan XLOOKUP. XLOOKUP. Oke, seperti tadi lookup value-nya itu ini, koma. Kemudian lookup array-nya si WC ini itu ada di mana? Ada di city ya. Oke, jangan lupa untuk di F4 ya, dikunci. Kemudian koma. Kemudian return array-nya itu saya ingin menampilkan data ini. Jangan lupa di F4 ya. Kemudian koma.
Lalu if not found-nya akan saya kasihkan kutip 2, kemudian match mode-nya saya akan kasihkan 1. Nah, ini untuk search mode-nya ini itu bersifat opsional ya. Jadi kalau misalnya tidak diisi pun nggak apa-apa. Langsung tutup kurung, enter. Seperti ini ya. Blok saja seperti ini. Oh, sorry, ini ada yang salah nih. Apa yang salah? Kita lihat dulu. Lookup value-nya WC, oke. Kemudian si WC itu ada di ini ya, lookup value. Kemudian lookup array-nya itu region. Oh, ini 10, sorry. Ini bukan 10 ya, tapi 1 ya. Tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Baik, kita langsung masuk ke bagian bawahnya gitu ya, di sini nih. Jadi ketika kalian itu menemukan contoh kasus seperti ini, di mana data yang akan kita cari itu bentuknya itu horizontal gitu ya, atau ke samping gitu. Nah, di sini kita bisa saja menggunakan lookup sebenarnya, akan tetapi kita gantikan fungsi lookup tersebut menggunakan xlookup ya, sama dengan xlookup. Oke. Kemudian lookup value-nya kita masukkan ke sini, bukan masukkan ya, tapi arahkan ke sini. Oke, koma. Kemudian lookup array-nya kita lihat city ya, berarti di city ininya di blok. Jangan lupa untuk menekan F4 untuk menguncinya ya. Kemudian koma. Lalu return array. Tentu saja kita akan menampilkan datanya ya. Oke. Koma. Bisa kita lihat if not found-nya kita kasihkan kutip 2 ya, dikosongkan saja, atau misalnya ketikkan nama saja not found ya. Jadi ketika datanya itu tidak ditemukan maka akan memunculkan sebuah teks not found gitu ya. Match mode-nya kita kasihkan nomor 1. Oke, setelah seperti ini langsung tekan enter. Nah, gini ya. Jadi langsung ke bawah saja. Oke, ketika WC ini saya akan tambahkan gini. Nah, maka dia akan memunculkan tulisan not found. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira fungsi xlookup itu seperti itu ya. Jadi fungsi xlookup itu bisa menggantikan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga index match. Oke, mungkin cukup sekian aja penjelasan di dalam video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya seputar Microsoft Excel gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar berkembang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.